Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat datang di Indap Podcast, Jejak Industri dan Perdagangan. Selamat datang juga bagi Anda yang baru pertama kali menyaksikan Indap Podcast. Indap Podcast akan memberikan informasi mengenai industri dan perdagangan, tentunya dengan narasumber yang kompeten ya. Nah, dan bersama saya Eta. Saya Fikri. Kali ini tidak membahas tentang industri dan perdagangan sebenarnya. Betul. Karena kita untuk menggerakkan industri sama perdagangan Ini butuh stakeholder lain, betul. butuh peranan dari stakeholder lain. Dalam hal ini yang berkesempatan kita mengenali adalah koperasi, dinas koperasi dan UMKM. Nah, jadi berarti kita akan melihat bagaimana peran strategis dari koperasi dalam mendorong ekonomi Sulawesi Tengah. Oke, Sobat Indak, kali ini ya kita kedatangan narasumber yang cantik sendiri. Cantik sendiri ya. Oke. Selamat datang Ibu Heni Anggreni. Terima kasih sudah hadir di kesempatan ya satu. Beliau adalah Kepala Bidang Pengembangan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi ya, Dinas Koperasi. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal koperasi, langsung saja kita barangkali buka lagi. Mengapa koperasi saat ini masih menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan ekonomi daerah ya, khususnya di tengah perkembangan dunia yang saya kira lagi presiden koperasi juga betul kopi merah putih kan. Nah itu apakah sama dengan koperasi sebelumnya? Itu mungkin bisa kesempatan ini bisa dijelaskan. Ya. Baik, pada dasarnya koperasi ini adalah asas kekeluargaannya. Prinsipnya ya. Di mana merasa memiliki, mulai itu usaha jadi kalau bersama-sama, untuk loyal, dan memang keadaan koperasi ini bagaimana, apalagi koperasi merah putih ya, yang tadinya bagaimana rantai pasok yang terlalu panjang, dipendekkan supaya agar harga lebih stabil diterima oleh masyarakat. Dan dengan adanya koperasi diharapkan penyerapan tenaga kerja seperti itu, sehingga koperasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi kita ketahui koperasi ini bukan hanya sekedar terkait keuntungan, hanya berpikir tentang keuntungan, tapi lebih pada kesehatan masyarakat, kesehatan anggotanya. Tadi kalau pagi bilang rantai pasok, ya. Kalau kita ngomongkan dengan ekspor, bisa aja. Itu kan kita boleh ulang lagi bahas kan. Koperasi itu ada juga perannya sebagai rantai pasok. Lanjutannya sudah dijelaskan. Cuma kadang yang bikin bingung adalah tadi seperti saya tadi adalah koperasi yang saat ini sudah jalan untuk 20 tahun lalu dengan koperasi KDMP ini, koperasi biasa merah putih, apakah berbeda atau sama aja gitu? Sama aja. Tujuannya sama saja. Tujuan koperasi hanya mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan anggotanya. Prinsipnya tetap sama. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 itu tetap prinsip dasar koperasi itu tetap sama, asas kekeluargaan, gotong royong, dan tujuannya mensejahterakan masyarakat. Cuma ada yang membedakan. Membedakan adalah koperasi Desa Merah Putih ini setiap desa harus ada satu koperasi Desa Merah Putih. Dan koperasi Desa Merah Putih ini serentak akan ada pembangunan yang saat ini sedang proses pembangunan gerainya. Yang misalnya independen, yang tadinya koperasi existing itu untuk membangun usahanya ya mereka dengan modal sendiri, tetapi koperasi Desa Merah Putih istimewanya karena ini adalah prioritas Pak Presiden, sehingga gerai maupun pembentukan aktenya maupun apalagi pengelolaannya dari kemudian itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Bukannya lalu sebelumnya suatu independen dari masyarakat ya. Berarti
Berarti Merah Putih ini sekarang di Sulawesi Tengah sudah ya, sudah proses Iya. pembangunan. Jadi di Sulawesi Tengah ini kita kan di Sulawesi Tengah ini ada 1.842 desa Nah, dengan 175 kelurahan, sehingga totalnya itu 2017. Tapi karena ada beberapa desa yang bergabung menjadi satu koperasi, ada 70 desa bergabung menjadi 34 KDMP, sehingga jumlahnya itu menurun jadi 1971. Jadi setiap satu desa satu desa koperasi, di kelurahan pun juga satu seperti itu. Setiap satu kelurahan dan satu koperasi, dan semuanya secara kelembagaan sudah terbentuk. Dan saat ini dari tahap pembangunan gerai sudah ada sekitar 766 gerai yang lagi proses pembangunan Sulawesi Tengah. di Sulawesi Tengah. Dan yang lagi existing yang lagi menunggu karena sudah lahannya sudah ada, itu ada sekitar 900-an. Dan koperasi ini sudah melakukan LT sekitar 1.519 yang sudah melakukan LT anggota. namanya koperasi. Iya, jadi totalnya kan ada 1.101 itu Mas. Nah, kalau kita tinggalkan dulu koperasi Merah Putih, Pak Eji. Jadi kalau kita mau lihat secara umum ya, bahwa peran dari koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Sulawesi Tengah, seperti apa nih? Iya, Ada apa ya? jadi koperasi ini kan tujuannya memang kesejahteraan masyarakat. Salah satunya kehadiran koperasi ini membantu misalnya kayak pihak UMKM ya, apalagi UMKM yang bekerja di formal. Iya. Sehingga yang tadinya mengakses misalnya permodalan yang agak sulit kalau di perbankan gitu, sulit untuk masuk pekerja-pekerja informal. Nah inilah kehadirannya koperasi membantu untuk permodalan supaya lebih mudah mengakses. Kedua, membantu untuk memasarkan produk-produk anggotanya, mobil produk masyarakat seperti itu. Dan koperasi sendiri ini juga sebagai agregator. Nah, Jadi bisa ini tadi ya untuk pelaku usaha terkait dengan modal yang terkendala dengan Iya, pasti bisa. iya. Jadi memang koperasi ini kan ada 5 macam ya koperasi itu. Pertama, koperasi simpan pinjam, KSP yang permodalan, ada koperasi jasa, koperasi produsen, konsumen, dan pemasaran. Nah, 4 ini adalah koperasi sektorial. Nah, koperasi sektorial ini bisa membuka universal simpan pinjam. Jadi sangat memungkinkan yang tadinya pekerja-pekerja informal, setelah dia menjadi anggota koperasi, dia dapat mengakses permodalan lebih mudah. Iya. Artinya kapasitas usahanya juga semakin meningkat ya dengan ada tadi ya. Iya. kalau 4 tadi layanan tadi itu 4 jenis koperasi tadi itu apakah di Sulawesi Tengah ada semua sudah? Dengan tadi KSP kan koperasi ya sering kita lihat. Iya ada. Produsen itu ada semua. Ada semua. Ada. Jadi semua jenis koperasi itu di Sulawesi ada seperti itu. Dan koperasi juga ini dia bisa membantu dari hulu ke hilir. Ya, supaya kapasitas produksinya, kontinuitasnya dengan adanya koperasi membantu mengelompokkan pelaku-pelaku usaha yang kecil-kecil gitu bisa memiliki produk yang secara jumlah lebih banyak dan kontinuitasnya jelas. Jadi dia jadi haknya Ya, jadi agregatornya. Nah, ini menarik ini. Seperti tujuannya kita kan perdagangan ingin mau membangun rantai pasok kan. Ada kata kebijakan rantai pasok. Kita ada planning untuk bagaimana ini dari desa bisa produknya tembus ke luar biasanya negeri. memang harapan kita tidak. Tujuannya itu ada koperasi sebagai agregator. Di Sulawesi Tengah ada yang potensial ada koperasi sebagai agregator. Dengan adanya koperasi desa Merah Putih ini, setiap wilayah itu pasti punya potensi. Pasti punya potensi lokal. Dan memang tujuan koperasi selain tadi itu 6 usaha yang tadi sebagai gerai, klinik obat-obatan, udah gitu klinik kesehatan, udah gitu sebagai penyedia LPG dan lain-lain. Salah satunya adalah gerai potensi. Jadi koperasi itu dituntut untuk menggali potensi-potensi dari wilayahnya. Bagaimana produk potensi ini dari hulu ke hilir bisa dipasarkan lebih luas seperti itu. Bahkan nanti kita dengan peringkat ini sebagai instansi dagang, ataupun pameran-pameran produk potensi. Dan kami dari Dinas Koperasi juga selalu berupaya untuk koperasi-koperasi ini sudah kita petakan berdasarkan potensi-potensinya seperti apa. Misalnya dari pesisir koperasinya bergerak di perikanan gitu. Nah ini yang kita lagi
sudah dari dorong untuk diletakkan. Jadi jenis koperasi yang ditentukan ya atau berdasarkan potensi. Pada dasar jenis koperasi itu semua adalah koperasi konsumen dan produsen sektor real ya. Tetapi potensinya itu dalam usaha itu justru koperasi memang harus menggali potensi yang ada di wilayah itu untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak, memanfaatkan petani-petani lokal kan, pelaku usaha lokal gitu. Sehingga dari tujuan koperasi kesejahteraan masyarakat itu Berdaya, ya. ya, dan masyarakat Indonesia berdaya seperti itu. Berarti memang kita perlu ya perdagangan ini untuk harus sinergi ya. harus karena kan ujung-ujung mengarahkan mereka adalah perdagangan. Iya. Betul. Iya. Nah, mungkin mereka simpan itu aja. Produknya pasti akan jual. Iya. Dia harus perdagangan. Ya. Kalau koperasi yang ada saat ini ya di luar KDRB yang masih sementara proses, ada nggak koperasi yang melakukan perdagangan sampai di tingkat provinsi? Ada. Dan kemarin juga kami sudah melakukan kemitraan dengan kantor dinas koperasi provinsi. Tahun lalu kita sudah menindaklanjuti kerjasama dengan Kalimantan ya. Iya. Jadi sudah ada beberapa yang koperasi memang permintaan dari pasar dari luar itu sudah ada. Tetapi namanya dagang ya. Ini kan dagang ini kan bukan hanya sekedar kita memberikan market pasarnya, ruang pasar, tetapi memang dilihat seperti itu. Ya pasti ya. Ya, Pasti itu kan jaga. Dan sudah ada Pak, sudah berjalan. sudah berjalan. Wah, biasa. Ya, jadi memang kalau kita lihat memang kalau kita di perdagangan bukan beda. Jadi kendalanya itu tadi itu ketersediaan dari produknya kan. Kan kalau kita bicara ekspor harus dalam jumlah ya gitu. Masalahnya dari hulunya itu butuh uang cepat juga kan. Si koperasi ini ya sebenarnya bisa menalangi dulu kan. Karena kendalanya trader atau agregator yang non koperasi, ya pas pemasaran pembiayaan. Pembiayaan ini yang jadi masalah. Makanya kita berharap bahwa nanti koperasi diharapkan mampu dari memenuhi kebutuhan dari pemerintah. Iya, betul. Dan memang kalau kita bekerja sendiri pasti akan bersama. Iya. Jadi koperasi ini kita kan bekerja bersama-sama, patung-patungan, gotong-royongan, kita menyimpan sama-sama mengumpulkan modal untuk salah satu untuk tujuan kita seperti apa. Misalnya, saya kasih contoh, misalnya petani ini koperasi produsen ya, yang dimana anggotanya petani. Mereka misalnya membutuhkan modal untuk pupuk misalnya gitu, sehingga koperasi bisa menyediakan. Nanti sistem modalnya itu sudah teknis. Bisa saja karena tahu anggotanya itu adalah petani beras misalnya yang panennya per 4 bulan misalnya. Bisa saja koperasi memberikan kepada petani nanti sistem pemain setelah panen. Itu kan koperasi intinya kebersamaan dan kesepakatan bersama seperti itu. Ini menarik itu adalah proses penubuhan koperasi. Ini bisa ada orang gimana proses penubuhan kayak tadi koperasi produsen kan petani yang ini ya kemana ini kalau tidak mau ketenggulang pasti dia mau cari cara bagaimana bisa barang hasil taninya dijual. Pembutuhan proses petani itu apakah dari petani langsung minta ke dinas koperasi untuk membutuhkan koperasi inisiatif atau dari dinasnya yang Jadi mencari begini, ada prosesnya? ada dua cara ya. Artinya kita sebagai pemerintah lain kami di dinas koperasi ini menjadi tanggung jawab kita untuk selalu mensosialisasikan. Ayo berani berkoperasi. Artinya kita selalu menginformasikan apa manfaat dan tujuan koperasi. Tetapi banyak juga keinginan masyarakat yang mereka sudah mengenal, sebagian sudah tahu tentang ternyata manfaat koperasi seperti ini. Sehingga mereka mengambil tindakan untuk kami juga ingin tahu tentang koperasi, kami ingin disosialisasikan. Keinginan masyarakat. Inisiatif masyarakat dulu. Seperti itu. Dan itu justru yang kami sangat harapkan seperti itu. Jadi bukan menunggu tapi menjadi bola. Semoga ada yang begitu ya kan? Ya. Iya. Karena kalau bukan berdasarkan inisiatif harus susah juga. Itu kalau kita pensiun nanti kan bisa didapat koperasi juga bisa. Saya bisa ikut latihan ini apa Ada yang itu. Kenapa ke situ? Kenapa ke situ? Langsung tentara langsung ke kita aja. Oh gitu. Jadi memang kalau kemarin sempat
teman-teman dengan media sosial tentang rekrutan manajer, Iya, betul. ini tentang tentara. Itu menurut saya sebenarnya tidak masalah. Karena kenapa? Saya yakin dengan apapun pelatihan itu pasti ada yang bermanfaat bagi Ya, itu. Memang sebagai manajer dia harus disiplin waktu. Betul, betul, betul. Udah gitu dia harus bisa sebagai punya jiwa kewirausahaan. Ya, dengan kalian saya yakin. Karena bukan cuma nanti fisik ya yang dilatih, tetapi mereka akan diberikan edukasi. Inilah bukti tanggung jawab pemerintah dalam mensukseskan Koperasi Sadar Budi. Jadi KDKMP maupun mengurus ini ada tanggung jawab pemerintah dalam melatih mereka untuk meningkatkan kapasitas usaha maupun kelembagaan. Utamanya bagi manajer ya. Manajer. Dalam waktu dekat ini sudah mereka sudah dilatih, tapi dalam waktu dekat akan ada pelatihan tentang peningkatan kapasitas manajemen usaha maupun lembaga koperasi buat manajer. Dan Jadi, pengurus pun diberi itu. betul, dan memang kalau kita lihat kan ada beberapa cara pandang orang, tergantung dari orang melihat seperti apa. Kalau kita bicara tadi bagaimana disiplin bisa terbangun dari pelatihan-pelatihan itu dan segala macam ya. Iya. Tentunya masing-masing orang punya cara pandang yang berbeda gitu. Tapi pada intinya manajer yang dilatih secara digital itu setuju dengan kami bahwa ilmu disiplinnya Karena mereka gini kan, yang dia itu baru 30.000, sedangkan vokasi yang terbangun ada 80.000. Berarti manajer-manajer disiapkan sudah juga sebagai contoh ke depannya untuk koperasi-koperasi dalam mengelola usaha koperasi dan ini. Berarti kalau KDRP ini tidak inisiatif tentunya Gini, dari masa ya. desa. Jadi memang ini kan program Pak Presiden Ya. ya. Artinya ajar hidup masyarakat itu harus dipegang oleh pemerintah. Ya. Karena dianggap ini koperasi adalah wadah lembaga ekonomi yang lebih gampang, Ya. artinya sangat bermanfaat bagi masyarakat sehingga kementerian program ini diarahkan semua daerah harus membentuk koperasi. Tapi tidak semata-mata seperti itu. Pemerintah juga bertanggung jawab di sini. Apa tanggung jawabnya? Berbeda ya. Koperasi existing itu independen, betul-betul Ya. mereka Inisiatif berdiri, mereka. mereka ini. Tapi khusus untuk koperasi desa Lampung, coba bayangkan, ini dibangunkan gerai, pendirian angkot pun gratis, ya kan? Walaupun itu menggunakan dana desa. Tetapi yang tadinya kalau kita mau mengakses angkot aja kita harus bayar sendiri. Tetapi ini pemerintah dan pemerintah saat ini juga menyediakan business assistant yang mendampingi koperasi-koperasi. Setelah itu pelatihan peningkatan kapasitas usaha dan kelembagaan. Jadi pemerintah ini tidak tinggal diam. Tetap karena ini program memang inisiasinya Pak Presiden, program prioritas Pak Presiden, sehingga banyak cara-cara untuk agar koperasi ini lebih baik. Pemerintah menyediakan fasilitas. Berarti proses rekrutmennya bukan dari dinas ya, tapi langsung dari desa. Rekrutmen apa? Anggota pengurus. Nah, Pengurus. Jadi memang pengurus koperasi ini kan kita melakukan musyawarah gitu. Melakukan sosialisasi, musdes, musyawarah desa, dan dipilih oleh sendiri. Cuma memang begini, pemahaman tentang koperasi masyarakat ini masih cenderung minim ya, apalagi masih banyak mindset masyarakat terkait koperasi ini masih jelek ya, karena ada beberapa oknum lembaga ekonomi lembaga apa ya, oknum yang mengatasnamakan koperasi, contohnya misalnya Simakin terkenal mereka rentenir Ya. datang ke desa-desa supaya lebih gampang dipahami oleh masyarakat, sehingga mereka oh ya kami koperasi, padahal sebenarnya mereka rentenir. Akhirnya pemilik utang, sehingga akhirnya citra koperasi itu jelek di mata masyarakat. Nah inilah kita juga harus bekerja sama untuk bagaimana supaya memperkenalkan bahwa koperasi ini loh, betul. Kan kalau masuk di desa kan kita tahu bentuk koperasi apa tidak, karena tidak ada sistem yang bisa mendeteksi lembaga ini betul lembaga ilegal atau legal, gitu ya. Nah, makanya gerai ini juga mempertegas tadi itu Ya, seperti itu. Jadi saya berharap ke depannya gerai ini betul dimanfaatkan masyarakat, anggota komitmen terkait koperasi, jangan sampai
maaf nih, koperasi itu kan ekonominya akan berkembang, akan berjalan kalau komitmen anggotanya. Jangan sampai sudah terbangun gerainya, tapi anggota masih berada di tempat lain, bukan di gerainya. Jadi betul-betul memanfaatkan koperasi desa merah putih sebagai lembaga ekonominya melakukan aktivitas agar koperasinya sukses gitu. Jadi memang dituntut adalah semua anggota berkomitmen dan pengurus juga berkomitmen untuk mensejahterakan atau memajukan usaha koperasi. Oke, bukan kita tinggalkan dulu koperasi lagi. Ya, itu mana-mana. Belum, kita mau coba lagi dulu. Nah, kalau kita bicara ini koperasi ya, di luar tadi yang ya, mungkin mungkin sama. Iya. Nah, di era digital saat ini gitu, bagaimana strategi yang dibangun oleh teman-teman dinas Memanfaatkan kegiatan loh. untuk supaya koperasi ini bisa bertransformasi Ya. menjadi yang lebih modern di Baik. media saat ini. Silakan. Kami dari dinas koperasi selalu melakukan pendampingan terkait peningkatan kapasitas usaha. Salah satunya memanfaatkan digitalisasi. Mungkin dulu sering dengar ada dulu Pak Budi ya, Nah, bahkan sudah dipresentin sama orang-orang ketua duluan. gitu. Karena mungkin dulu belum di era digitalisasi. Alhamdulillah saat ini kita ini di era digitalisasi sehingga semua lebih akuntabel. Nah, sehingga kami di dinas selalu melakukan pendampingan terkait bagaimana koperasi memanfaatkan aplikasi-aplikasi digital agar lebih transparan dan akuntabel. Salah satunya misalnya sistem pembayaran melalui QRIS. Setelah itu ada pelatihan-pelatihan tentang memasarkan produk melalui e-commerce. Udah gitu sekarang ini ada namanya Simpobase, aplikasi yang dibentuk oleh pemerintah yang terintegrasi dari Kementerian Pusat, daerah, bahkan dengan koperasi tentang gambaran muka profil koperasi baik secara kelembagaannya maupun secara keuangan usaha koperasi. Dan kami dari dinas koperasi juga mendorong koperasi desa merah putih maupun koperasi existing untuk bergabung di e-katalog pemerintah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya koperasi-koperasi ini dapat berperan dalam belanja pemerintah. Kita juga sebagai akal daerah, kepala negara berbelanja menggunakan untuk aktivitas dasar, menggunakan e-katalog nasional dan di dalamnya berkoperasi. Mau koperasi ya, seperti penyedia yang Iya. luar biasa. Nah, itu bisa selesai dengan perusahaan. Iya. Sama lembaga. Iya. Benar, koperasi aja bisa ekspor ya. Dengan status Ya. kalian koperasi bisa Ya. ekspor. Itu kan nanti KDRI-nya yang menentukan Ya, apa. luar biasa. Ini kembali sebenarnya masih banyak yang terkait KDMP ini sebenarnya. Nah, jadi kalau dengan dibangunnya dengan begitu besarnya ini KDMP, koperasi-koperasi eksisting tetap bisa mengajukan atau bertumbuh lagi. Iya. Atau harus semua dialihkan ke KDMP? Koperasi itu prinsipnya tidak boleh mematikan usaha anggota, usaha lainnya, utama usaha masyarakat. Lalu bagaimana nanti, misalnya maaf ini ada yang bertanya loh, terus bagaimana nanti BUMDes dengan adanya kehadiran koperasi ini, bagaimana dengan koperasi existing? Iya. Kita harus dapat bermitra, kita harus dapat bekerja sama, bersaing sehat. Koperasi prinsipnya tidak boleh mematikan usaha anggota maupun usaha masyarakat yang ada di sekitarnya. Misalnya saya kasih contoh, misalnya BUMDes sudah bergerak di peternakan. Ya. Ya, berarti koperasi coba bisa bermitra mungkin di pakan ternaknya. Atau misalnya di sekitarnya, misalnya sudah banyak kios-kios yang ada di dekat koperasi. Koperasi jangan menjual eceran, tapi sebagai besar, supaya kios-kios itu memanfaatkan membeli produk untuk usaha kiosnya di koperasi itu ataupun koperasi existing. Jadi berarti Harus bekerja sama. koperasi misalnya di situ yang pengecer gitu ya, pasti tidak boleh lagi pengecer gitu. Jadi sudah harapannya tidak boleh mematikan. Jadi tinggal bagaimana pengurus koperasi maupun anggota koperasi masyarakat. Karena ini kan koperasi desa atau kelurahan maupun yang existing harus berpikir bagaimana supaya tidak mematikan usaha ekonomi lainnya yang ada di wilayah. Jadi betul-betul berpikir secara inovasi produk apa yang harus dijual supaya bisa bermitra, supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar. Kalau sepintas lihat di berita ya, kalau KDMP itu kan orientasinya ke retail ya, ke pemasaran produk yang kayak
familia, format itu kan. Dia bersubsidi. Apakah dia, dia bersubsidi ya? Ya, Produknya bersubsidi ya. Apakah dia kedepannya akan memungkinkan dia jadi agregator tadi, Ya. jadi si penjualnya, Ya. jadi dia bisa jadi platform, bisa segala macam sih. Iya, koperasi itu kan dia punya hak nih. Nah. Nanti dia mau usaha apa ke depannya, silakan dituangkan di KBRI. Ya, KBRI diatur itu. Yang jelas, koperasi itu bisa sebagai agregator untuk menggali potensi, dari hulu ke hilir. Mereka membantu memasarkan produk UMKM yang ada di wilayah, misalnya produk UMKM dipajang di gerainya mereka. Udah gitu menyalurkan produk-produk bersubsidi supaya lebih terukur. Supaya lebih terukur dan lebih terjangkau oleh masyarakat, produk-produk misalnya kayak gas LPG, beras, gula dan yang lain yang harus terjangkau. Serta produk-produk pesaing, artinya produk-produk koperasi yang ada di wilayahnya bisa bermitra. Misalnya ada koperasi misalnya penghasil frozen ikan misalnya bisa dijual di freezer, misalnya bisa dijual di wilayah koperasi. Seperti bahkan koperasi untuk koperasi merah putih membuka untuk obat murah, klinik sehat seperti itu diperbolehkan. Begitu juga koperasi existing, apapun selagi itu usahanya legal itu diperbolehkan. Dan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan orang. Tidak seputar dengan produk di tetangga gitu. Jadi tidak terlalu ini ya, sebetulnya saya ada sempat kemarin saya berpikir koperasi seperti ini. Ya, awalnya pikiran kita ini untuk bako. Bahan pokok penting ini kan supaya bisa murah masyarakat. Jadi koperasi itu dia berusaha melakukan usaha itu sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Jadi misalnya begini, kalau misalnya koperasi anggotanya adalah nelayan, sehingga koperasi menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh nelayan, misalnya kail, paku pangkal panci, seperti itu. Sehingga anggotanya memanfaatkan koperasi sebagai lembaga usaha gitu ya. Jadi mereka tuh memenuhi kebutuhannya yang berbelanja di koperasi. Begitu juga kalau misalnya anggotanya petani, ya juga produk-produk pertanian. Seperti itu. Bahkan gerai juga kan kebutuhan pokoknya, kebutuhan semuanya yang kebutuhan pokok. Sehingga koperasi tidak menutup kemungkinan dia membuka gerai. Lagi fasilitas kayak itu luar biasa kan. Jadi yang existing itu sebenarnya bisa dia jadi muaranya tadi ini dari koperasi existing dia untuk ke pasar nasional atau malah internasional harusnya. Dan memang gerai juga selain ini program gerai gerai dan gudang. Jadi itu tujuannya ya nanti ada yang potensi saya kelapa dari Indonesia saya akan memanfaatkan itu. Bahkan disiapkan kendaraannya. Kendaraannya kalau untuk Sulawesi Tengah sendiri kan jumlah desa dan itu ada berapa? 1.842 desa. Kalau kelurahan 175. Jadi totalnya semua 2017. 2017. Tapi yang pembentukan kelembagaan 1981 karena ada 70 desa bergabung menjadi 34 NP. Jadi turun. Tapi ada penggabungan. Ada 2 desa ya, misalnya ada lebih desa. 2 desa jadi satu provinsi. Nah, kalau saat ini tantangan yang dihadapi teman-teman di dinas koperasi. Tantangan ya. Memang SDM pengurus masih minim terkait tentang kelola dan usaha serta mindset masyarakat yang masih koperasi masih buruk. Mereka tahu cuma tempat simpan pinjam uang. Orang tahu koperasi simpan uang aja. Bunganya tinggi dan lain-lain. Padahal koperasi itu ada 5 jenis yang saya sampaikan. Dan ini koperasi itu justru hadir untuk membantu masyarakat untuk mensejahterakan. Saat kita betul-betul komitmen dalam menjalankan usaha dan memanfaatkan koperasi serta yang saat ini yang masih tantangan kita adalah komitmen anggota untuk memanfaatkan. Jangan sampai sudah ada grade mereka masih berbagi tempat lain gitu. Nah komitmen ini yang betul-betul artinya komitmen untuk kan dalam koperasi namanya simpanan uang, simpan pokok dan simpan wajib ya. Mereka tidak pernah melakukan tanggung jawabnya mereka untuk melakukan simpanan wajib yang mereka harus tolong ke koperasi seperti itu. Itu yang kita sekarang tentang kita. Mindset ya. Ini apa yang dilakukan setelah dilihat yang di? Kalau dari dinas apa?
seperti ini. Salah satunya sosialisasi. Sengaja Ya, Risiko nang dan semoga saja juga BTS tidak yang telah menyaksikan, mungkin nanti yang menyaksikan, dan citra dari koperasi sekarang bisa Iya. kembali, dan ternyata koperasi itu hadir bukan untuk merugikan masyarakat tapi menguntungkan. Betul kan ya. Iya. Jadi bukan seperti yang istilahnya dulu ketua untung duluan gitu ya. Ya. Jadi sekarang ternyata koperasi tidak seperti yang kita. Iya, apalagi di revitalisasi ya, apa semua bisa kita atur secara real time, pergerakan uang, misalnya itu, atau sistem pembayaran harus melalui transfer karena dari koperasi seperti itu. Itu bisa dilihat hal yang ramai atau memang cuma Itu secara teknisnya tergantung. Misalnya kita komitmen ya setiap anggota koperasi maupun pengurus bahwa transaksi yang ada di usaha kita semua harus melakukan melalui digitalisasi, melalui transferan, dan sehingga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan itu agak diminimalkan seperti itu. Namanya uang ya, itu kan berisiko. Cuma bagaimana cara kita meminimalkan keadaan itu supaya agak lebih resikonya lebih kecil. sebenarnya jadi kayak ini ya, apakah di anggota koperasi ada batasannya orang yang berpartisipasi di koperasi atau itu Justru koperasi itu semakin banyak anggotanya dia semakin koperasi semakin sehat semakin sehat ya? Ya, Iya. jadi ada batasan koperasi. Jadi salah satu indikator koperasi sehat itu salah satunya adalah sebaran anggota yang Anggotanya besar. Iya. Iya. Semakin banyak. Berarti kan semakin masyarakat itu kan semakin percaya Percaya koperasi. sama benar kepada koperasi. Nah, itu berarti ya, untuk menggait anggota itu kan bukan cuma tanggung jawabnya koperasi sendiri, dari dinas ada nggak upaya untuk Iya, kami melakukan merangsang ini masyarakat untuk Ya. bisa tentunya kami melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat ya seperti ini juga mempromosikan tentang koperasi, setelah itu pendampingan di media sosial dan lain-lain. Seperti itu. kalau database secara online ada nggak terkait koperasi Sulawesi Tengah? Eh, Dia di mana saja supaya ada. bisa ada bisa kita tayangkan nanti di Iya. Jadi linknya. aplikasi itu kami di sistem Kementerian Agama oleh Elsa itu bisa melihat jumlah operasi, tetapi kami lagi membangun pengembangan namanya Kipas, Nah. aplikasi yang kami lagi bentuk Dari Sulawesi Tengah sendiri di atau secara nasional? dinas koperasi Oh, dinas koperasi. untuk Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah untuk mengetahui produk potensi dan kapasitasnya ya. Jadi ada namanya aplikasi Kipas, insya Allah dalam waktu dekat itu launching, ini kita lakukan. Namanya Kipas itu sehingga tadi operasi inspirasi potensial akuntabel sehat. Wah, luar biasa. Seperti itu. Jadi kita bisa mempotensikan produk umum. Nah, Dan setelah kita tahu ternyata koperasi mempunyai cukup, kita melakukan ekspansi, artinya bisa kita buka ke daerah-daerah lain. berarti dengan sebaran koperasinya, di koperasi itu dengan alamatnya, koperasi apa? Iya, bahkan dengan anggotanya. Anggotanya, wah, Jadi, luar biasa itu. Jadi mengetahui kemampuan koperasinya dan kemampuan anggotanya, potensi anggotanya. Misalnya saya contoh, koperasi ini menghasilkan 10 ton kelapa misalnya. Siapa saja anggotanya yang ikut berpartisipasi dalam 10 ton itu. Setelah itu kita lihat, oh ternyata anggotanya punya potensi lebih dari 10 ton. Nah ini yang kita coba untuk mempromosikan di daerah lain. Ini memudahkan juga ekspor. Iya, kita bisa lihat situ kan, informasinya sebarannya di mana, desa ini, koperasi ini, potensinya apa saja. Kemiri, kelapa, daerah mana yang butuh seperti itu, berapa ton periodenya, setiap kapan, satu tahun berapa kali panen, itu sampai ada seperti itu. Ekspornya bisa mengakses. Iya bisa melihat. Ya. Kita ini kan pendamping ekspor dari klinik ekspor. Kita ketika mencari potensi, kita selalu dapat info ini dari luar, tapi tidak tahu di mana sebarannya. Kita bingung. Melalui kipas ini mudah-mudahan bisa berbagi kita. Wah, Kita harus ke sana, harus ke sini cari informasi. ya, itu. Ini kita dengan milik aja sudah tahu dia. Ya, jadi dulu saya tahu di aplikasi ini, sebenarnya aplikasi ini sudah ada, tapi dari tahap pengembangan, dengan adanya kipas ini, kita bisa tahu nih koperasi sektornya yang aktif, tidak aktif, udah gitu sebenarnya jumlah anggotanya, potensinya seperti apa, tata letaknya, dan
bukan selain hanya menilai tentang kesehatan koperasi, tetapi kami dari dinas koperasi dapat mengukur kinerja temuan Jafu dalam pengawasan koperasi. Ya. Pengawasan ya. Itu yang betul kalau digitalisasi kemarin digitalisasi itu kita dengan mudah mengawasi gitu kan. Nah ini Dan itu koperasi bisa mengakses nanti langsung solusi, tetapi tetap dengan panduan tetap didampingi teman-teman pengawas koperasi. Insya Allah dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa terkejar launchingnya pada saat nanti Hakop yang diadakan Di bulan apa, Bu? harusnya belum juga ya. Agustus atau bulan Agustus. Agustus apa? Secara nasional. Agustus. Gak apa-apa ya. Jadi namanya tadi berarti memang ini salah satu apa ya mungkin ya strategi dari teman-teman dinas koperasi juga sebenarnya untuk mendukung potensi daerah yang nanti bisa go Iya. nasional maupun internasional gitu ya. Dan teman-teman trader juga bisa mengakses data tersebut supaya bisa dibantu untuk pemasarannya. Misi dalam. Jadi misi dalam ini kan kita harus banyak cari pangsa pasarnya nih, karena dalam misi dalam ini kan bukan cuma sekedar pangsa pasarnya, tetapi deal-dealan harganya gitu sebagai pangsa pasarnya. Saat ini kan zaman digitalisasi, dulu orang dulu kan masanya di mana? Sekarang kembali bahan bakunya di mana atau produknya di mana sebarannya itu sekarang dengan adanya kipas mudah-mudahan terbantu sebarannya di mana kita tahu dan bisa kita hubungkan gitu. Kembali lagi memang kendala yang kita hadapi itu KPK kan udah dapat data dari mana, produknya ini ada di mana, dan ini kendala. Selama ini kan data itu hanya menggambarkan bahwa ini koperasi produsen, tetapi dengan adanya aplikasi ini kita bisa tahu sampai jenis produk potensinya di setiap koperasi gitu yang berpotensi. Ini kita dari ujung dari sampai digitalisasi saya cuma mau mulai jauh ke hulu ya. Proses pembentukan koperasi itu dana atau anggarannya pure dari peserta atau ada bantuan dari Kalau koperasi existing bukan ADM ya itu pure dari anggaran anggotanya ada bantuan nggak dari koperasi ini prinsipnya bisnis kita kan, jadi otomatis modalnya itu dari anggota koperasi karena rasa permasalahan yang sama, kita ingin sukses sama-sama, kita ingin bangun bisnis sama-sama, sehingga modalnya itu independen ya dari anggota koperasi dan calon anggota koperasi yang ingin bersama-sama membangun suatu usaha. Nah kami di dinas koperasi ini hanya sebatas memfasilitasi dan pendampingan. Apa tuh fasilitasi? Bisa kita memfasilitasi melalui ada namanya LDD, dalam bergilir ya. Udah gitu bisa kuliah perbankan, bisa penyertaan modal dari beberapa mungkin ada pihak yang ingin tertarik dengan usaha koperasi bekerja sama, bisa seperti itu. Dan nanti di dinas pendampingan nantinya bagaimana koperasi bisa memahami, membuat laporan keuangan yang baik, membuat proposal yang baik pada saat mengajukan bisnis semuanya. Kalau dari perbankan tadi gimana maksudnya? Jadi gini, kan perbankan memberikan peluang kita untuk mengakses keuangan, ya kan? Jadi pihak operasi pun bisa mengakses perbankan. Tetapi kami dari dinas, misalnya kami melakukan fasilitasi permodalan, mengundang pihak-pihak perbankan, menjelaskan produk-produknya apa yang bisa diakses oleh koperasi, dan kami dari dinas mendampingi dengan cara bagaimana koperasi bisa membuat proposal bisnis yang bisa meyakinkan pihak investor maupun lembaga keuangan dapat mempercayai bahwa ini peluang bisnisnya ini bisa kami ukur untuk dibantu permodalannya seperti itu. Jadi selama ini koperasi existing sudah semua menggunakan akses permodalan dari perbankan. Tidak semua, karena koperasi ini kan mereka sudah punya modal, ada juga yang memiliki modal sendiri. Artinya koperasi itu kan selain modal dari modal sendiri dan modal luar ya. Modal sendiri itu dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan artinya dari hasil usahanya mereka cadangkan, hasil cadangan, hibah misalnya gitu. Tapi kalau misalnya dari modal luar itu bisa dari pinjaman, pihak perbankan atau lembaga-lembaga lainnya ataupun investor misalnya. Penyertaan modal seperti itu. Jadi sebenarnya tidak semua koperasi yang
mereka mengakses pinjaman dari luar, karena dengan berjalannya koperasi usahanya bagus nih, ngapain dia minta udah untungnya dia tetap usaha. Kadang-kadang gaji fokus saya bantu itu adalah kembali pilihan jadi pilihan ya, dan memang sifat fokus dan kemauan itu adalah merupakan kewajiban dari setiap anggota. Nah, Ibu, kami kalau kemarin lah yang keuangan ya, itu lagi besar-besarnya Gelontorkan ke bank-bank ya itu. Nah, sejauh ini seperti apa pemanfaatan itu sama teman-teman ini? Jadi memang waktu awal pembentukan koperasi ini ada peraturan yang terkait menggunakan modal perbankan ya, tetapi itu tidak berlaku untuk sementara, sehingga program ini berubah alur, yang tadinya menggunakan dana himbara untuk usaha pembangunan dan lain untuk usaha pribadi, tapi saat ini dirubah, akhirnya dibangunkan gerainya gitu kan. Bahkan nanti gerai itu diisikan, nanti setelah perputarannya bagus nih, pengurus koperasi bisa memanfaatkan gerai ini sebagai tempat usahanya gitu. Nanti mungkin kemungkinan dengan menggunakan kerjasama dengan pihak perbankan, setelah mungkin perputaran berusaha perbankan melirik rekening kurang ini sudah bagus, mungkin dari koperasi bisa mengakses pihak perbankan untuk mengakses pemodal untuk usaha lainnya gitu. Jadi jalan starting aja dulu, jalan dulu dibangun dulu gerainya, aktivitas ekonomi gerainya ini berjalan dengan baik, kerjasama dengan komunitas dengan pihak perbankan, baik itu transaksi perputarannya. Nah, di situ mungkin pada saat koperasi mengembangkan usaha yang lebih ada potensi gitu, butuh bantuan permodalan ya bisa mengakses itu, ataupun ya PDB ya, lembaga dana bergulir. Tetapi ada persyaratannya, setidaknya koperasi ini sudah melakukan RAT selama 2 tahun dapat anggota tahunan. Dan ini sangat penting kalau tahunan ini artinya pertanggungjawaban pengurus gitu. Jadi kalau kita sudah melakukan RAT ini berarti kan si pengurus ini bertanggung jawab, berarti dia bisa berani mempertanggungjawabkan aktivitasnya selama setahun. Dari sisi dinas lagi. Ya, evaluasinya dinas atau apakah di dinas itu ada melakukan proses pemetaan koperasi mana yang potensial gitu. Dia ini bisa jadi kalau dibilang klasifikasinya yang masih dasar sekali sampai dia bisa di-up jadi agregator yang bisa bermain di pasar nasional, di nasional. Ada nggak dari treatment dari dinas untuk atau pemetaan dari dinas? Ya, jadi ini dinas koperasi dan UKM provinsi ini pendampingan bagaimana baik dari segi kelembagaannya, dari segi usaha, dalam pelembagaan itu juga melakukan kayak penelitian kesehatan, bagaimana koperasi untuk mengelola lembaga itu yang baik dan benar, organisasi yang baik dan benar. Dari segi usahanya kami mencoba untuk memfasilitasi, tentunya ada kami tentunya dengan tujuan seperti itu dapat mengklasifikasi ini yang bermasalah, ini yang perlu ditingkatkan di bidang ini dengan selain itu kami tidak saya sampaikan tentang aplikasi masih itu ya, membantu juga memetakan potensinya sudah bisa kita dorong ini bermitra keluar dengan kita tahu kapasitas produksinya berpotensi untuk jadi kerjasama seperti itu pasti. Berarti dari itu ada proses pemetaan dulu supaya masuk ke kipas ya. Karena gini, koperasi itu kan dikatakan sehat itu ada 3 dari segi aspek aset, kelembagaannya maupun usahanya. Nah itu semua punya skor nilai, punya batas kerja penilaian. Jadi misalnya ini koperasi sehat, ini tidak aktif gitu. Maksudnya kita di perdagangan daftarnya gitu. Ikut sama bareng aja dengan operasi gitu. Harusnya proses penilaian. Iya, langsungnya itu kan ketika operasi itu berdiri dan melakukan perdagangan di akses perdagangan kertas kerjanya mereka kan terkait tadi yang 3 tadi itu. Nah kita poin dari perdagangannya harusnya gitu kan. Jadi hidup juga aja punya. Nanti data-datanya potensi bisa dibantu. Iya. Kita
proses kita kurasi lagi kan dari sisi perdagangan kita bisa masuk dari pasar Dan pasar. update ya, Wah, terakhir. wah, luar biasa. Semoga ini sayang sekali nih, kita masih banyak yang ingin kita tanyakan terkait dengan koperasi. Ya. Tapi sayang kita terbatas oleh waktu dan mungkin ada yang terakhir yang disampaikan Bu Kabit kepada masyarakat khususnya generasi muda terkait bagaimana dengan koperasi di sini boleh. Baik. Saya harapkan masyarakat dapat betul-betul memanfaatkan keberadaan koperasi desa ini ya, dan betul-betul berkomitmen memanfaatkan koperasi sebagai lembaga ekonomi. Hashtag ya, ayo berani berkoperasi. Wah, ayo. Lagi berkoperasi. Oke, itu aja cukup ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih bagi sudah hadir di Indah Podcast dan semoga informasi yang diberikan ini bisa Tersampaikan. betul dan memberikan pemahaman baru bagi masyarakat tentang peran koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Amin. di daerah. Nah, Sobat Indah, saatnya kita udah berpisah. Saya Efta dan Saya Fikri. ya, kembali kita akan bertemu di Indah Podcast berikutnya. Untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan industri dan perdagangan bisa langsung datang ke Dinas Pendidikan dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah atau langsung ke klinik ekspor boleh. Terima kasih dan sampai jumpa Indah Podcast Jejak industri dan perdagangan. Ayo